Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang kita memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, dari segala keburukan amal-amal perbuatan kita. Salawat dan salam kita limpahkan keberkahan kepada junjungan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembuka apa penutup apa yang telah berlalu, pembela yang hak dengan hak, dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga Allah melimpahkan sholawat kepadanya, keluarga dan para sahabatnya dengan hak derajat kedudukan yang agung. Pada tadabbur Al-Quran malam ini ada salah satu ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا ولم يظلموا حيث لم ففي قلوبهم الرعب تخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kufur di antara ahlul kitab dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Mereka pun yakin bahwa datang, bertemu, dan dapat menjaganya dari azab Allah. Maka azab Allah datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka dalam hati mereka, sehingga mereka menghancurkan rumah-rumahnya dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah pelajaran dari kejadian itu, wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan. Di sini menggunakan al-absar, penglihatan, tapi penglihatannya
yang bersifat bil hikmah, nurul hikmah. Dengan kebijaksanaan. Maka di ayat ini ada suatu pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu bahwa kita harus dan bisa mengkaji sejarah dari kejadian-kejadian masa lalu, kejadian-kejadian yang telah berlalu, suatu istilahnya kompas untuk kita melangkah ke depan. Kita mengetahui bahwa semakin banyak kekacauan yang terjadi di akhir zaman, maka kita harus pandai-pandai untuk menganalisa ibaratnya, atau kita untuk bertadabur, bertafakur, sudah apa yang terjadi di sekitar kita, baik itu skala kecil, skala komunitas, skala regional, atau skala internasional. Di ayat tersebut kita diajarkan untuk bahwa pengajaran Allah itu selain letterlek apa yang ada tertulis di dalam Al-Quran, kita bisa juga mempelajari, kita juga bisa mendapatkan pelajaran dari Allah tentang kejadian-kejadian yang terjadi di akhir-akhir ini. Bagaimana fitnah-fitnah akhir zaman itu sudah merebak di segala bidang sendi kehidupan. Seperti eskalasi konflik di Venezuela itu semakin meningkat dengan dalih perang terhadap perdagangan kartel. Amerika mencari-cari alasan untuk dalam tanda kutip mengeruk keuntungan dari negara Latin tersebut ya. Maka sebagai polisi dunia kadang ada pembenaran. Sekarang mengarahnya sudah tidak kepada umat Islam lagi. Kalau ada yang bisa dikeruk dari suatu negara, maka Amerika sebagai polisi dunia bisa saja dengan mencari-cari alasan untuk dalam tanda kutip menjajah secara modern. Maka kita sebagai umat Islam sampai saat ini kita diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa akhir zaman itu nyata adanya. Bagaimana trik-trik dan strategi licik dari para makar musuh-musuh Islam ingin menghabisi umat Islam, baik sadar kita maupun tidak sadar. Dalam bidang politik, jika ada suatu negara Islam yang akan berkembang, maka siap-siap negara Islam tersebut akan dihabisi. Ketika umat sadar akan keutamaan ekonomi Islam, maka siap-siap negara Islam itu juga akan dihabisi. Maka jangan heran hari ini semua negara-negara Islam akan diskenariokan, diskenario kan, nah itu aja dari mana. Nah.
seperti yang lalu, beberapa waktu yang lalu Indonesia, ambil khususnya Indonesia, banyak demo yang sepertinya sudah di dalam tanda kutip dikondisikan ya, dikondisikan. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan di beberapa negara itu juga ada semacam pergolakan ya, seperti di Nepal, mana lagi ya, Prancis, terus kemudian di Filipina ya. Itu memang sepertinya ya, kok waktunya bersamaan ya. Pas waktu demo kemarin itu banyak media asing ya, rame-rame menyiarkan kejadian tersebut seperti Al Jazeera itu ya. Tidak selang lama akhirnya yang lain juga ikut-ikutan. Tidak tahu ikut-ikutan demo kok ikut-ikutan ya. Apakah ini ada yang ngomporin? Kalau di mimpi MK istilahnya Illuminati bermain dalam rangka untuk kekacauan dunia. Maka kita umat Islam harus jeli melihat bahwa kita dilarang oleh Nabi untuk ikut-ikutan dalam huru hara, baik itu fitnah sara atau fitnah yang lain, dalam rangka kita untuk membersihkan zahir dan batin kita agar kita tidak terkena fitnah akhir zaman. Maka kita sebagai umat Islam, wabil khususnya di Indonesia ini, pitutur dari para leluhur, kita sudah diingatkan bahwa nanti ke depannya akan ada zaman kolo bendu ya. Nah, zaman kolo bendu itu kalau dalam istilah Joyoboyo ya, itu memang nanti akan ada zaman kolo bendu, zaman dimana akan ada huru hara. Maka di dalam prediksi mubasyiratnya Joyoboyo tersebut juga ada narasi tentang noto negoro ya. Noto negoro, bagaimana suatu pemerintahan Islam yang ideal itu dinarasikan di dalam ramalan Joyoboyo tersebut. Ada interpretasi noto negoro itu juga bermakna personal ya. Ada juga yang bermakna simbolik. Ro itu juga kadang ada yang mengartikan ya, perempuan yang menjadi pemimpin tapi dia tidak berjalan sendiri. Dia itu ada istilahnya itu pendamping pemerintahan ya. Di antara nanti peralihan dari masa goro-goro ke masa yang lebih adem ayem tentrem Kertora Harjo, itu nanti ada peralihan pemimpin. Maka orang-orang yang haus kekuasaan akan mencari pembenaran bahwa keadaan tidak baik-baik saja, maka saya yang harus memimpin dan lain sebagainya. Padahal seorang yang diisyaratkan oleh prediksi mubasyiratnya Joyoboyo itu adalah orang yang adil, orang yang bermakrifat, bertauhid, tentu dengan bahasa lokal ya. Maka sebagai umat Islam di Indonesia mencari sosok tersebut.
noto negoro. Ada yang menarasikan bahwa roh itu juga nama-nama dari seorang sosok pemimpin masa lalu. Tapi juga ada yang menarasikan bahwa noto negoro itu adalah suatu simbolik yang merupakan suatu apa ya istilahnya itu pemerintahan yang ideal. Pemerintahan yang ideal berlandaskan tauhid dan mempunyai jargon kemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Maka kita di bawah amir kita Kang Diki tadi pagi juga kemarin juga mengetengahkan tentang ramalan dalam tanda kutip ya Joyoboyo ini. Mungkin kalau saya yang menceritakan tentang detail-detailnya ramalan Joyoboyo nanti image-nya kesannya nanti ini ya, wah ini kayaknya ya orang pelaku ini ya, bau-bau ahli bid'ah gitu ya, ahli sirik gitu ya. Kalau yang Kang Diki yang ngomong itu kan beda ya auranya gitu ya. Jadi memang harus ada fase-fasenya nanti kita akan bicara lebih detail tentang apa itu mubasyiratnya Joyoboyo. Diisyaratkan juga bahwa nama Kang Diki itu juga ada isyaratnya ya. Kang Diki Condro Purnomo. Ya. Condro itu inti, batin, tali. Dan bisa dikatakan rembulan. Purnomo itu kalau dalam bahasa Jawa istilahnya itu purnama, tapi lebih ke kesempurnaan. Tapi nanti itu kalau disambung itu ada artinya. Tapi kita tidak membahas itu nanti takutnya kita ke klinik ini ya. Takutnya nanti ke kemana-mana. Karena sudah bisa. Mungkin itu saja tandabur kita kali ini. Semoga kita yang ada di Bukit Lebah ini menjadi bagian dari orang-orang yang dijadikan sebagai yang digodok, yang digembleng di kawah Condro di Muko. Ya, tempat penggemblengan ya. Dan kalau bahasa kerennya tempat barak militer ya. Iya, asal karbitnya jangan banyak-banyak. Nanti bisa melepuh. Bang Zul, buah rambutan rasanya agak asam loh Bang Zul. Cukup sekian dan wassalam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran walaupun sedikit. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.